Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dekat. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ayyuhal ruqad hadirin jamaah Facebook mania, para sulker mania yang dimuliakan Allah Ta'ala. Untuk kali ini saya akan sharing tata cara meruqyah, karena ketika kita mengadakan ruqyah massal, saya akan sedikit sharing tentang cara meruqyah orang yang belum mempunyai keturunan. Saya ulangi, saya akan nge-share cara meruqyah orang yang belum mempunyai keturunan dengan melalui herbal. Salah satu herbalnya adalah madu. Kenapa kita memakai madu? Karena Kanjeng Nabi pernah dawuh, alaikum bisyifa'aini al-asalu wal Qur'an. Hendaknya kalian itu berobat dengan dua obat al-asal, yaitu madu, wal Qur'an dan Al-Qur'an. Maka kita implementasikan dawuh Nabi ini dengan cara meruqyah Al-Qur'an dikombinasikan dengan madu. Cara yang pertama yaitu kita cari madu yaitu dengan komposisi nektar mangga, karena nektar mangga ini bagus untuk rahim wanita. Juga 50% ya. Saya ulangi, kita cari nektar mangga 50%. Kemudian kita nanti cari juga madu nektar kaliandra 25%, 25% dan nektar randu 25%. Sehingga jadilah 100%. Setelah itu, madu itu kita kumpulkan jadi satu botol. Satu botol sekira-kira 1 liter itu. Sirup marjan itu dioplos campur dari satu. Ketika sudah campur dari satu, kita ikhtiar cari telur ayam. Kalau bisa telur yang hari ini, bidul yaum. Telur hari ini maksudnya adalah telur dari induk ayam yang netas hari ini juga, atau telur ayam yang pertama kali ia hamil atau menetaskan telur. Kalau istilah Jawanya namanya tembeyan. Nah, kalau kita sudah nyari telur itu, maka kita bakar, kita hanguskan. Tapi sebelum kita bakar, cari telur itu kita ruqyah telurnya. Kenapa kita ruqyah? Karena ini sebagai media saja. Seperti madu cuma media, telur juga media. Tetapi kita tidak seperti para kahin, arafan, sahir memakai raja-raja, enggak. Kita telur ini sebagai herbalnya saja. Telur ini nanti kita siapkan telur kampung. Kalau bisa hari ini telurnya menetas hari ini, atau telurnya menetas ketika menetas dari induk ayam yang hari ini lahir, yang hari ini menetas. Ambil itu, kemudian kita ruqyah. Apa saja bacaannya ruqyah? Colong catat, pakai buku catatan. Yang pertama harus kita baca Fatihah, Al-Fatihah. Ditunjukkan kepada perempuan yang saat ini kita lagi ada markiyah kita atau pasien kita yang belum mempunyai keturunan. Oke. Setelah Fatihah satu kali,
tolong dicatat baik-baik. Setelah kita nyari Fatihah 1 kali, kita juga bacakan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas supaya apa? Supaya si wanita ini nanti ikhlas, dengan ikhlas tulus hati meminta kepada Allah Ta'ala. Al-Ikhlas 21 kali. Kemudian bacakan Al-Mu'awwidatan, yaitu Al-Falaq, An-Nas sebanyak 1 kali semuanya, masing-masing 1 kali. 3 ya. Sudah dicatat? Kenapa Al-Mu'awwidatan? Karena sebagian wanita yang belum hamil biasanya ada indikasi dia itu masyhurah, kena terjadi korban sihir. Kalau istilah Jawanya bisa paku bumi. Itu banyak kita jumpai di pasien-pasien kita. Insya Allah dengan Al-Mu'awwidatan ini bisa wala yuflihus sakhiru haitsu ata, melunturkan energi-energi sihir yang masuk di rahimnya. Al-Mu'awwidatan cukup 1 kali, bacaannya yang mantap, niat berobat dengan Al-Qur'an. Oke. Yang ketiga telurnya dibacakan yaitu surat Al-A'raf ayat 189. Saya ulangi, Al-A'raf 189. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Diulang-ulangi dari lafaz hamalat hamlan khafifan famarrat bi, diulang-ulangi 7 kali. Diulangi 7 kali. Diteruskan ayatnya, falamma athqalat da'allaha rabbahuma lain ataina salihan lanakunanna minasyakirin. Diulang-ulangi lain ataina salihan lanakunanna minasyakirin, juga 7 kali. Begitu. Ulang-ulangi itu Al-A'raf ayat 189. Yang keempat ayat. Yang kelima ayatnya adalah ulangi itu sebanyak 3 kali. Ulangi itu sebanyak 3 kali. Ini telurnya yang diruqyah. Kemudian yang kelima adalah surat Al-Ahqaf ayat 15. Surat Al-Ahqaf ini surat yang ke-46. Kita baca ayat ke-15. Wa wassaynal insan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayni ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ila akhirih. Dibaca itu diulang-ulangi lafaz Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matika allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. La, wa aslih li fi dhurriyyati, diulangi. Wa aslih li fi dhurriyyati, wa aslih li fi dhurriyyati, wa aslih li fi dhurriyyati. Diulang-ulangi sebanyak 7 kali. Itu ayat kelima. Yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-6, ayat ruqyahnya yaitu surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj itu ayat 1 sampai 2. Ayat 1 sampai 2 dibacakan dari ayat 1 yang diulang-ulangi sebanyak 3 kali, yaitu ayat keduanya. A'udzubillahi samil alim, bacakan ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatasy sya'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Dan diulangi, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Diulang-ulangi 7 kali. Wa taran nasa sukara ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Diulang 3 kali. Nah, setiap ayat wa tadau kullu dzatin hamlin hamlaha diulangi 7 kali. Nah, ayatnya dibaca sebanyak, ayat yang kedua maksudnya dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian yang penting lagi, yang ayat yang ketiga, ayat ruqyahnya adalah dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca sebanyak 1226 kali. Saya ulangi, 1226 kali. Kenapa ayat sebanyak itu? Karena itu memang adadul ayat. Jumlah ayatnya sekian. Baik. Kemudian setelah itu telur yang sudah kita ruqyah itu nanti ditiupkan telurnya ma'an nafas. Dalam bahasa ruqyah itu ada an-nafas.
alif nun fa sa. An-nafas. An-nafas itu adalah tiupan ringan bigoi dibesok tanpa ludah. Jadi ditiupkan gitu. Saya contohkan, contoh saya tangannya begini. Ada sedikit ludah tapi bukan besok. Bukan begitu. Dengar. Telurnya kita rukyah. Udah? Di rukyah itu tiupkan 3 kali, kemudian telur ini kita niatkan untuk merukyah. Kemudian telur ini kita bakar. Dibakar sampai gosong. Dibakar di mana? Terserah. Pokoknya tempat bersih dan suci. Misalkan ini ada seng, sebisa mungkin ini seng ini bukan apa namanya? Bukan LPG, bukan kompor, bukan gas, tapi dari api. Dari api. Lalu diletakkan di situ, dibakar. Setelah dibakar, airnya sampai gosong. Sampai gosong, setelah gosong telur ini diaduk. Diaduk, dimasukkan ke madunya, lalu diaduk lagi. Diaduk lagi, kemudian tiupkan ke madunya itu ya, diaduk lagi, terus kemudian dirapatkan. Setelah dirapatkan, maka madu ini nanti sebaiknya menurut saya adalah orang yang belum mempunyai keturunan ini kita rukyah dulu. Apakah ada indikasi masyu syaitan? Masyu syaitan ini kalau dirasuki jin atau kasus masyu syaitan ini biasanya kalau sulit untuk hamil, maka biasanya diganggu karena faktor cinta. Kan masyu syaitan ada banyak. Atau karena kasus sihir. Oleh sebab itu sebelum kita rukyah, sebelum dia minum madu, posisikan rahimnya itu netral. Netral dari gangguan-gangguan masyu syaitan, sihir atau bahkan ain. Kalau setelah, jangan dikira setelah jin ketika dirukyah keluar, tempat-tempat ini bersarangnya dia dimungkinkan masih ada sehingga menghalang-halangi dia untuk hamil. Maka insyaallah ikhtiar madu, perkombinasian madu Al-Quran dan telur ini nanti insyaallah akan memperkuat rahimnya dan menetralkan rahimnya dari gangguan atau bahkan mendetok rahimnya. Wallahu a'lam. Dan ini sudah saya berasa ilmu ini saya dapatkan dari beliau Al-Mukarram, guru saya Kiai Muslim Kalimu. Saya dapatkan dari Kiai ijazah dari Kiai Muslim Kalimu, dan alhamdulillah bi'idznillah beliau berkata wallahi 10 orang madu 1 botol, nggak sampai 2 botol, 1 botol sembuh dan diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah mukjizat Al-Qur'an dan sabda Nabi, "Alaikum bisifa'aini al-asal wal Qur'an." Berobatlah kalian dengan 2 obat, yaitu madu dan Al-Qur'an. Shadaqallahu wa shadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Demikian tata cara tutorial cara meruqyah orang yang belum hamil. Semoga di antara kita yang belum hamil diberi Allah Ta'ala kehamilan dan diberikan keturunan yang dzurriyyatan thayyibatan mubarakatan, diberi keturunan yang baik, yang saleh, yang berkah, diberi keturunan ahli Al-Quran, diberi keturunan yang rabbani. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika mengamalkan amalan ini, ijazah ini, ucapkan qabiltu dalam kotak komentar Anda. Insyaallah setan yang berusaha untuk mengganggu kita dengan ucapan qabiltu itu, ijazah langsung boleh Anda lakukan, dan insyaallah setan tidak akan mengganggu kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian live langsung dari kediaman Kiai Mahmul, Kiai yang terlanjur dari setengah dukun setengah kiai. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan bermanfaat. Usikum bi nafsi wa taqwa.
Allahu syafi, Allahul kafi, Allahul kafi, Allahul musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Saya Al-Fakir Alam Alamin Siddiqi, pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja. Mohon undur diri, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.